Bentar lagi Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut ini sudah waktunya. Menurut hitungan. Kalau biasanya setiap 7 tahun atau 15 tahun sekali Gunung Kelut ini meletus. Nah, ini kalau seperti dari tahun 90 sampai ke 2007, berarti berapa tahun mas? Nah, 17, 15. Nah, dan sekarang mungkin sudah waktunya. Kemarin dia terjadi di tahun 2014. Nah, itu terjadi. Dan mungkin bencana demi bencana mungkin juga terpengaruh. Nah, pengaruhnya kepada kita semua. Mungkin kita kurang bersyukur, kita hilaf. Nah ini. Dan mungkin juga pemimpin kita ini yang kurang amanah, lupa dengan janji-janjinya. Mungkin di situ ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur supaya ingat yang dijanjikan dulu. Begitu. Waktu sumpahnya. Nah, karena apa mas? Pejabat kita sekarang ini sumpah aja udah dilanggar mas. Tidak takut dengan sumpah, sehingga bisa memakan sumpahnya sendiri. Rahayu. Selamat malam. Ini panggilannya kali sekali jauh. Ye, monggo. Inilah kata kejadian alam, tak lupa kita punya kemarin. Gunung erupsi, kecelakaan. Ini pertanda alam nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan rahayu. Bencana alam terjadi di mana-mana, sudah seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin ini adalah teguran dari Allah untuk kita, karena mungkin kita sudah jauh dengan Allah tersebut, dan juga mungkin ada juga cobaan karena kita sebagai manusia mungkin hilang rasa syukurnya. Nah, lupa dengan tidak bersyukur, padahal kita setiap hari diberikan rezeki, kenikmatan, tapi kita kufur dengan nikmat yang diberikan, sehingga Allah bisa murka menurunkan azabnya. Nah ini, menurunkan azabnya. Dan gunung meletus ini bukan tidak terjadi sekali, 2 kali, tapi di tempat-tempat seperti Gunung Semeru, Gunung Krakatau, Gunung Sinabung, bahkan Gunung Kerinci juga erupsi. Nah ini yang mungkin sebentar lagi Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut ini sudah waktunya. Menurut hitungan. Kalau biasanya setiap 7 tahun atau 15 tahun sekali Gunung Kelut ini meletus. Nah, ini kalau seperti dari tahun 90 sampai ke 2007, berarti berapa tahun mas?
Nah, 17, 15. Nah, dan sekarang mungkin sudah waktunya. Kemarin dia terjadi di tahun 2014. Nah, itu terjadi. Dan mungkin bencana demi bencana mungkin juga terpengaruh. Nah, pengaruhnya kepada kita semua. Mungkin kita kurang bersyukur, kita hilaf. Nah ini. Dan mungkin juga pemimpin kita ini yang kurang amanah, lupa dengan janji-janjinya. Mungkin di situ ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur supaya ingat yang dijanjikan dulu. Nah, begitu. Waktu sumpahnya. Nah, karena apa, Mas? Pejabat-pejabat kita sekarang ini sumpah aja sudah dilanggar, Mas. Tidak takut dengan sumpah, sehingga bisa memakan sumpahnya sendiri. Sumpah dia dipangan, dilanggar. Nah ini. Jadi nanti kalau saya jadi ini, desa ini, kampung ini akan saya bangun. Setelah jadi lupa. Nah, sudah jadi lupa. Nah, di sini mungkin teguran tadi untuk itu. Nah, teguran tadi untuk itu supaya kita mengingat lagi dengan janji-janji yang sudah diucapkan tadi. Nah, ini juga kepada kita sebagai masyarakat biasa, mungkin kita kurang satu silaturahmi. Nah, satu silaturahmi tadi menjauhkan kita dari rezeki kita. Nah, kita kurang silaturahmi, rezeki menjauh. Dan juga teguran atau cobaan. Nah, cobaan tadi mungkin kita sudah jauh kepada Allah. Sebab kita untuk mendekatkan lagi, lebih dekat lagi. Nah, ini Mas. Supaya kita mendekatkan lagi untuk menyenangkan Allah lagi. Allah juga senang, Mas, didekati. Kita meminta pasti diberikan. Nah, ini apa-apa sudah diberikan, tapi tidak terima kasih. Tidak bersyukur, kurang bersyukur. Nah, ini. Malah kufur. Kalau kufur justru yang diturunkan azab. Nah, azab malah hancur. Sekarang satu daerah ini itu pun hanya letusan satu gunung. Bisa beberapa daerah hancur. Nah, contohnya Gunung Merapi. Gunung Merapi ini sering meletus. Nah, Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ini sebentar erupsi. Nah, ini. Yang tempo lalu Gunung Semeru. Yang kemarin itu Gunung Krakatau, Batok. Nah, ini. Gunung Kerinci juga Batok. Nah, ini kejadian-kejadian ini kita harus bisa menyikapi. Tanda-tanda alam tersebut. Nah, ini. Dan alam ini bisa bersahabat dengan kita kalau kita bisa memahami situasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini tanda-tanda alam, Mas. Tanda alam. Nah, dan angin pun bisa mengamuk kalau kita tidak bisa bersahabat. Nah, ini contohnya puting beliung. Nah, puting beliung bisa menghancurkan yang ada di dekatnya, bisa menghancurkan yang dilewatinya. Jangankan cuma sepeda motor atau pohon-pohon, rumah bisa terbang. Ya, rumah bisa terbang. Nah, ini. Makanya marilah kita semua bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terutama kita sudah diberikan nafas. Nah, nafas kita dan sehat. Nah, ini penting. Sehat ini mahal harganya. Bisa. Sekarang ini mungkin ya ada pemimpin kita yang serakah, juga masih ada oknum. Nah, oknumnya, Mas, oknum. Rakyat ini sudah susah. Nah, dibikin susah lagi.
seperti minyak goreng mahal, bahan pokok Lombok, cabai pun sudah mahal, bawang merah mahal, nah ini, beras sudah mahal. Kenapa gak demo? Dulu zaman Pak Harto waktu beras naik 100 rupiah, demo, bensin naik, demo. Cuma beras yang naiknya beras ini tidak banyak dulu waktu itu, Mas. 150. Sudah demo 150 rupiah. Sudah demo. Dari harga 14.000 ke 25. Nah itu kemana yang demo? Nah, menerima karena takut. Sebetulnya rakyat ini tertekan, dan pajak pun sudah mulai naik. Nah ini di sini, dan mungkin adab itu juga banyaknya oknum yang serakah. Nah, ini Mas. Terus kita kesulitan, apalagi banyak peraturan Mas. Untuk beli bensin pakai aplikasi. Kalau oke lah yang punya aplikasi, yang punya HP ya, yang mengerti. Tapi kalau bagi yang tidak punya HP, yang tidak punya handphone, tidak mengerti, tidak punya handphone, bagaimana? Nah ini, yang tidak punya aplikasi, bagaimana? Nah, ini solusinya, nah itu. Sehingga banyak peraturan ini Mas. Akhirnya kita sendiri yang terkurung dalam peraturan sendiri. Malah kita repot, sudah susah ditambah susah lagi. Rakyat ini sudah susah, sudah menderita. Banyaknya oknum-oknum tadi yang justru menumpuk kekayaan, menumpuk harta. Nah ini menumpuk harta, sedangkan di bawah rakyat banyak yang kelaparan, susah. Nah ini, nah mungkin karena adanya hal tersebut Allah murka. Sudah cukup mengumpulkan harta, sampai saja bagikan lagi, itu bukan punyamu, kan begitu.